Shalom dan selamat malam sahabat Rema. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma, pasalnya yang 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kehidupan orang percaya tidak bisa dipisahkan dari penyembahan kepada Yesus Kristus. Karena bagi kita orang percaya Yesus adalah Tuhan. Ialah satu-satunya pribadi yang berdaulat penuh atas semesta dan segala isinya, dan yang telah menebus manusia dari hutang dosa, sehingga barang siapa yang berseru kepada nama itu akan diselamatkan. Siapa dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus menempatkannya sebagai satu-satunya pribadi yang layak dan patut disembah. Pada masa perjanjian lama, seorang yang hendak mendekat kepada Allah melalui perantaraan imam tidak boleh datang dengan tangan hampa atau tidak membawa apa-apa. Sebaliknya, ia harus membawa sesuatu sesuai dengan tujuan ia datang menyembah. Hal itu bisa saja berupa hasil tanah sebagai persembahan sulung, persembahan unjukan, persembahan persepuluhan, dan juga persembahan binatang sebagai korban. Secara khusus Rasul Paulus memakai istilah mempersembahkan tubuh dalam Roma 12 ayat 1 ini berkaitan dengan korban binatang dalam perjanjian lama, di mana binatang tersebut haruslah yang terbaik dengan usia tertentu, kemudian disembelih, darahnya dicurahkan dan daging binatang itu dibakar sampai habis di hadapan Tuhan. Hal ini menunjukkan totalitas dari apa yang diberikan, tidak ada yang tersisa. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan menunjukkan kesediaan untuk memberikan semua kendali atas tubuh kepada Tuhan dan memakai tubuh tersebut sebagai alat untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Kita patut bersyukur karena Kristus telah menggenapi apa yang tertulis dan dikerjakan oleh umat pada masa perjanjian lama. Maka hari ini kita tidak lagi membawa binatang sebagai korban. Yang dikehendakinya ialah diri kita yang diwakili oleh tubuh yang bersedia dijadikan korban persembahan sepenuhnya seperti prinsip pada korban binatang di perjanjian lama. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib menggantikan semua korban binatang dan olehnya semua dosa kita sudah dilunas dibayar. Dialah anak domba Allah yang tidak bercacat, pengorbanannya sempurna sehingga tidak lagi dibutuhkan korban lainnya. Karya keselamatan dari Tuhan Yesus seharusnya membuat orang percaya semakin giat dan bersungguh hati memberikan hidupnya sebagai bentuk penyembahan terdalam kepada Tuhan sesuai dengan kitab Roma 12 ayat 1 yang kita baca tadi. Maka ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, mempersembahkan tubuh untuk Tuhan. Artinya memberikan tubuh ini secara total untuk dikuasai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Tandai dengan kita hidup senantiasa mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, ibadah sejati. Ibadah sejati adalah tindakan aktif, perbuatan nyata bakti kita kepada Allah didasari dengan ketaatan, dengan sukarela karena kita menyadari kebaikan Allah kita. Ini juga berbicara bagaimana kita merespon kemurahan Tuhan atas hidup kita. Saat seorang menggunakan seluruh tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan dalam kesehariannya, tidak terbatas saat jam ibadah di gereja saja, maka itu pun ibadahnya kepada Allah. Bahkan kesediaan seseorang untuk senantiasa menjaga hidupnya benar melalui perbuatan tubuh yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara-saudari, marilah kita benar-benar menyerahkan seluruh tubuh ini menjadi alat kemuliaannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Kau memberikan kami tubuh. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memakai tubuh ini untuk hormat kemuliaan-Mu. Bila Kau menguduskan tubuh kami, berlayak untuk Engkau pakai. Ampuni segala ketidaktaatan kami melalui tubuh kami ini. Dan sebentar kami beristirahat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.